Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel R Widyastomo dengan saya Rifki. Halo para pemirsa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya mau menunjukkan sesuatu teman-teman. Jadi sepeda ini itu mengalami masalah shiftingnya itu tidak presisi teman-teman. Nah di sini kita bisa melihat bahwa RD-nya itu sepertinya tidak bermasalah, tapi yang bermasalah itu ada pada antingan RD teman-teman. Anting RD-nya ini tuh goyang teman-teman. Nah ini masalahnya ada pada bautnya, ini kayaknya sepertinya kendor teman-teman. Nah, kendor ini mengakibatkan shifting itu jadi nggak presisi teman-teman. Jadi nggak tek tek tek. Misalkan udah klik sekali, tapi dia masih ada jeda gitu loh teman-teman, ada delay. Nah ini masalahnya tuh bukan karena mungkin kabel atau apa, tapi masalahnya di anting RD ini. Jadi gini teman-teman, kalau kita melihat masalah sesuatu itu, kita harus urutkan dulu satu persatu. Jadi jangan kita tembak asal bilang, oh ini kabelnya harus ganti. Oh enggak teman-teman, enggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau memperbaiki masalah, kita harus mengurutkan dulu masalahnya. Jadi kita harus urutkan misalkan dari shifter, dari kabel, sampai anting RD, sampai body RD-nya sendiri, kita cek semuanya teman-teman. Nah pasti kalau itu udah sempurna semua kita cek, pasti ketemu nanti masalahnya gitu. Nah ini masalahnya ada pada bautnya ini kendor. Coba kita cek ya, apakah bener kendor apa enggak. Nah ternyata bener teman-teman. Tadi pas saya putar masih ada jeda. Nah ini udah saya kencengin. Yang ini, oh ini juga agak kendor. Nah coba kita sekarang goyangin. Nah, sekarang udah nggak goyang, teman-teman. Nah, ini faktor penyebab kenapa perpindahan gigi atau shifting itu tidak presisi, teman-teman. Jadi masih ada kayak klik-klik, pas dipencet sekali masih ada klik-klik, susah pindah atau susah naik atau susah turun. Salah satu penyebabnya ini, anting RD-nya goyang. Nah, di sini kita jangan langsung kencangin, teman-teman. Jadi kita harus kasih cairan anabolik. Jadi namanya thread locker. Cairan thread locker itu gunanya untuk lem, tapi dia nggak permanen, teman-teman. Jadi dia mengisi gap antara besi sama besi, jadi antara ulir baut sama ulir si frame-nya ini teman-teman. Jadi supaya bautnya tuh kuat saat kita shifting, nggak cepet copot teman-teman. Karena getaran itu bautnya tuh nggak gampang copot teman-teman. Jadi menghindari dari getaran. Nah ini kita RD-nya kita copot dulu ya teman-teman. RD-nya kita copot dulu supaya gampang untuk mengaplikasikan si thread locker itu. Nah ini kita copot dulu. RD-nya bagus nih, XT lama yang belum pakai clutch. Tapi ini paten sih kalau XT udah terjamin. Nah ini kita copot dulu ya teman-teman. Kita kendorkan. Jangan sampai hilang, bautnya kecil banget. Nah masalah RD susah pindah tuh juga bisa jadi karena anting bengkok teman-teman. Nah ini sebenarnya mungkin udah ada thread lockernya nih teman-teman. Bisa lihat ya, ini warnanya ada biru-birunya nih. Nah cuma ini udah kering nih. Kita nanti tambahin ya teman-teman. Nah ini anting RD-nya. Tadi goyang, ini kita kasih thread lock ya teman-teman. Jadi dia kenceng. Nah ini thread locknya seperti ini. Ini udah nggak ada mereknya, udah lama. Nah ini kita oleskan di bautnya, di ulir bautnya teman-teman, dikit aja. Nah dia kayak lem tapi gunanya untuk mencegah copot si baut ini teman-teman dari getaran. Nah ini kita langsung aplikasikan aja. Pasang antingnya dulu, kita masukkan bautnya, lalu kita kencangkan. Sama yang sebelahnya juga kita aplikasikan cairan thread locker ini. Nah, ini thread locker bisa dibeli di online ya teman-teman, atau di toko bangunan ada kok. Namanya Dexton kalau mereknya sih. Macam-macam ada Dexton. Murah kok, cuma 15 ribuan. Nah, ini kita kencangkan teman-teman sekarang. Si bautnya, anting RD-nya supaya kuat. Supaya RD-nya itu fix, nggak gerak-gerak. Nah, ini insya Allah kalau kayak gini udah nggak akan gerak-gerak sih. Dah. Ini udah kita kencangkan. Nanti insya Allah dia, kita tunggu semalam, udah kencang dia teman-teman. Oke, nah itu adalah fungsi dari thread locker teman-teman. Jadi thread locker ini bukan lem, tapi dia mencegah agar baut itu yang ini agar tidak kendor teman-teman. Karena kalau sepeda kan sering kena getaran ya teman-teman, kita berkendara, terus misalkan jumping atau apa, itu pasti akan getar teman-teman. Apalagi ini bagiannya fatal banget, maksudnya vital. Ini adalah bagian RD, yang dimana RD ini kan sering gerak ya teman-teman, ke kiri, ke kanan gitu. Nah ini kalau nggak dipasang ke baut, dikasih oles cairan thread locker ini, dia pasti akan kendor seperti tadi. Nah ini udah kencang, udah fix. Oke teman-teman, itu mungkin adalah video singkat mengenai memperbaiki gimana sih fungsi cairan thread locker itu seperti apa. Ini saya hanya berbagi pengetahuan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.